Sejarah olahraga di Indonesia. Aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia adalah olahraga. Di Indonesia sendiri, olahraga juga sudah mulai dikenal sejak masa kerajaan. Pada saat dahulu, fungsi dari olahraga ini merupakan aktivitas untuk bertahan hidup dari berbagai gangguan. Pada zaman dahulu, berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti hujan, badai, serta binatang buas dengan beragam jenis. Zaman ini belum mengenal olahraga secara tepat, melainkan hanya merupakan sebuah gerakan yang sama dengan gerakan olahraga. Berbagai olahraga yang sudah dikenal pada zaman itu: renang, dayung, lari, gulat, bela diri, tarian perang, memainkan senjata. Pada saat itu, olahraga hanya dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat-alat yang sederhana saja. Kebanyakan jenis olahraga yang dilakukan pada saat kerajaan adalah dengan menggunakan ketangkasan seperti berburu, memanah, dan bela diri. Alat yang digunakan merupakan peralatan yang masih ala kadarnya. Ada juga yang menyebutnya jika pada saat itu anak laki-laki wajib untuk bisa memanah, dan memanah pada saat itu menjadi satu simbol keperkasaan seorang pria. Salah satu sejarah tentang perkembangan olahraga di Indonesia juga berkembang pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Islam sendiri masuk ke Indonesia karena adanya pedagang dari Gujarat yang mulai masuk ke Indonesia. Masuknya Islam kemudian juga berpengaruh dengan kondisi perkembangan olahraga di Indonesia. Pada saat masa ini, ada berbagai jenis olahraga yang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, di antaranya menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh, perang, pencak silat. Pada saat masa penjajahan dari kemerdekaan, bisa dibilang jika perkembangan olahraga Indonesia menuju ke model olahraga yang modern, dimulai sejak Belanda menduduki Indonesia. Awalnya memang Belanda hanya datang untuk berdagang, namun kemudian hal tersebut akan berubah dan mempengaruhi tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Pemerintahan Belanda membuat sedikit banyak berpengaruh dengan kondisi masyarakat saat itu, termasuk dalam bidang olahraga, yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga dimulai sejak Belanda membawa tentara-tentara yang mereka miliki ke Indonesia. Kemudian olahraga di Indonesia juga mengalami perubahan setelah adanya penjajahan dari bangsa Jepang masuk ke Indonesia. Olahraga Jepang pun dikenal dan mulai merambah di Indonesia, di antaranya karate, judo, sumo, kendo. Berbagai jenis, berbagai kalangan juga menyukai dan menggunakan olahraga tersebut sebagai olahraga yang digunakan. Hal ini menjadi lebih baik ketika Jepang memberikan pelatihan khusus kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Berbagai jenis olahraga yang juga dikembangkan di sekolah-sekolah Jepang. Ketangkasan dalam berolahraga membuat fisik dari warga Indonesia menjadi lebih kuat dan mulai tangkas dengan berbagai kegiatan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, kemudian perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Organisasi ini kemudian memiliki tugas utama, yaitu menyelenggarakan pelatihan fisik untuk para kelas dan perhatian khusus fisik dan juga mental. Pada awalnya pendidikan olahraga dan juga cara mengembangkan dan mendidiknya belum ditata secara runtut. Bahkan saat itu tanpa menggunakan modal belajar, perkembangan kegiatan olahraga hanya dikembangkan melalui dua cara, yaitu menggunakan sarana sekolah dan masyarakat dasar pengabdian. Pendidikan yang diberikan juga masih teknik yang sangat amatir. Selanjutnya pada tahun 1951 sampai dengan 1956 baru terlihat bagaimana Indonesia memiliki olahraga yang sangat berkembang dengan sangat pesat.
Dari beragam segi, olahraga di Indonesia berkembang pesat. Dari segi teknik, PON pertama kali diselenggarakan pada tahun 1952 setelah Indonesia bisa berdaulat atas negaranya sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga ada perlombaan pelajar SLTP dan SLTA di Semarang, dan tahun 1953 di Surabaya.